Selamat datang di channel saya ini. Saya pada kesempatan yang mulia ini akan membahas tentang sesuatu yang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua seluruh kenikmatannya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa membahas tentang ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu ilmu tauhid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahaya syirik. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 116. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap hamba selama hamba itu tidak melakukan perbuatan syirik. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Jadi di dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, faqala arya'u. Maka yang dimaksud dengan syirik kecil adalah arya. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya ia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang menemui Allah ataupun dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik, maka dia kelak akan masuk ke dalam neraka. Jadi di dalam pembahasan ini kita bisa mengambil banyak faidah. Faidah pertama adalah syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijauhi. Jangan sampai kita berbuat syirik. Yang kedua adalah riya termasuk perbuatan syirik. Yang ketiga, riya termasuk syirkul asghar, yaitu syirik kecil. Jadi
Syirik itu ada dua macam. Yang pertama adalah syirkul akbar, yaitu syirik besar. Tatkala seseorang memperlakukan sesuatu selain Allah sama dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak khusus baginya. Kedua adalah syirkul asghar, yaitu perbuatan yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai syirik, tetapi belum sampai ke tingkat syirkul asghar. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah yang pertama, syirkul akbar menghapuskan seluruh amal. Jadi apabila seseorang berbuat syirkul akbar, maka dia akan hangus amal-amalnya, akan gugur seluruh amal-amalnya. Apabila dia melakukan syirkul asghar, hanya menghapuskan amal yang disertainya saja. Yang kedua, bahwasanya syirkul akbar itu mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka, sedangkan syirkul asghar tidak sampai demikian. Kemudian syirkul akbar menjadikan pelakunya keluar dari Islam, sedangkan syirkul asghar tidak menyebabkan keluar dari Islam. Kemudian faedah yang dapat kita petik adalah syirkul asghar ini adalah perbuatan dosa yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya, padahal mereka adalah orang-orang yang soleh. Jadi sesuatu hal yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW terjadi kepada umatnya adalah perbuatan syirkul asghar, yaitu riya. Lebih ditakutkan daripada ad-dajjal, lebih ditakutkan daripada al-masihud dajjal. Mengapa? Karena al-masihud dajjal orang-orang beriman bisa melihatnya, yaitu ada tanda-tandanya di dalam jidat dajjal. Akan tetapi apabila riya, orang beriman itu tidak bisa selamat dari perbuatan riya. Maka dari itu adalah hal-hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian surga dan neraka adalah dekat. Kemudian dekatnya surga dan neraka telah sama-sama disebutkan di dalam satu hadis. Kemudian barang siapa mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, pasti ia akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi barang siapa mati dalam keadaan berbuat syirik, dalam keadaan menyekutukan Allah, niscaya dia akan masuk ke dalam neraka, sekalipun dia termasuk orang-orang yang paling banyak ibadahnya. Kemudian yang bisa kita ambil dari bab ini adalah masalah penting, yaitu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah untuk diri dan anak cucunya supaya tidak dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim berdoa atas dirinya dan anak keturunannya agar tidak menyembah berhala. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan diriku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim mengambil pelajaran dari keadaan sebagian besar manusia, yaitu bahwasanya mereka itu adalah yang sebagaimana kata beliau, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbu, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia, yaitu para manusia banyak yang telah menyembah berhala. Kemudian yang bisa kita ambil dari sini adalah bab ini mengandung tafsir kalimat la ilaha illallah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu pembersihan dari syirik dan pemurnian ibadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan orang yang dirinya bersih dari syirik. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,
comment, and subscribe.